Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan masih disiarkan langsung dari Masjid Jami At-Taqwa Penjaringan Jakarta Utara. Kini saatnya masuk dalam segmentasi tanya jawab berkaitan dengan tema kita, jauhi sifat atau perilaku merasa paling benar. Nah, kami persilakan kepada para jamaah, ada 4 jamaah yang sudah kami siapkan untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama ada Ibu Sri Wahyuni dari Sukabumi, Jawa Barat, jauh-jauh ini, Masya Allah. Silakan Ibu, boleh berdiri Ibu Sri Wahyuni. Dan nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa obat untuk kita semua. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ibu Sri Wahyuni dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Cibadak, Sukabumi. Izin bertanya Ustadz, tapi sebelumnya boleh berpantun? Nanti bilang cakep ya. Pergi memancing saat senja, dapat ikan dibawa pulang. Ustadz Encep dan Ustadz Reza berdakwah bersama, bikin jamaah rindu datang. Terima kasih. Pertanyaannya Ustadz, ya. Dalam surat Shod ayat 76 seperti tadi yang Ustadz utarakan, bahwa iblis berkata aku lebih baik darinya. Ya, yang ketika pertanyaan saya, ketika menyelesaikan masalah dalam keseharian di dalam kehidupan kita, apakah sikap tidak mau disalahkan orang lain itu termasuk dalam bagian perkataan iblis tadi? Dan pelajaran apa yang bisa diambil dalam kejadian di ayat surat tersebut? Terima kasih Bapak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Riza atas jawabannya. Redaksinya mirip dengan Quran surah Al-A'raf ayat 12. Qala ma manaka alla tasjuda. Ketika ia diperintahkan untuk sujud, it amartuk, dan itu adalah perintah, mereka enggak mau. Terus qala ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Iblis adalah makhluk yang taat dalam ibadah. Jangan salah. Jangan pernah menganggap iblis makhluk yang bermaksiat kepada Allah. Iblis adalah makhluk yang awalnya ketaatannya luar biasa. Tetapi Allah benci kepadanya karena sifat angkuh, sombong, ujub, dan tidak mau disalahkan serta mau menang sendiri. Berdasarkan redaksi yang saya baca, kalau ada orang tidak mau dinasihati, kalau ngomong mau aja dituruti tapi tidak mau menuruti nasihat dan kata orang, jelas itu bagian dari perangai dan sifat iblis, masuk kepada kategori yang saya katakan thalathun muhlikats. 3 sifat yang membawa seseorang kepada kebinasaan. Ijabul mar'i binafsihi, ujub dan bangga dengan kepandaiannya sendiri, dengan ilmunya sendiri, padahal nobody's perfect, tak ada manusia yang sempurna. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam ini kerap gampang berbuat salah. Betul? Maka kalau ada manusia hebat apapun, sepintar apapun, setinggi apapun ilmunya, nggak luput dari yang namanya khilaf, salah dan dosa. Kalau ada orang yang cuman mau didengarkan dan tidak mau mendengarkan atau menerima nasihat orang, jelas dia masuk dalam kategori bagian dari Quran surah Al-A'raf ayat 12, tabiat iblis, tabiat yang harus dijauhi. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Dan berikutnya kami persilakan jamaah dari bapak-bapak, ada Pak Supadi, boleh berdiri Pak. Dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Encep Sehabudin. Mic-nya yang mana boleh digeser, ada Pak Supadi. Ya, digeser ke belakang Pak Supadi. Ya. Baik. Silakan Pak Supadi. Ustaz. Ya, sudah nyala Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Supadi dari Jamaah Majelis Taklim Nurul Ihsan RT 09 RW 06 Rumah Susun Tanah Pasir Penjaringan Jakarta Utara. Langsung saja Pak Ustadz yang saya hormati. Di dalam rapat atau musyawarah ada salah satu peserta yang mengajukan yaitu usulan, di mana usulan itu tidak ditanggapin atau dengan tidak diperhatikan secara serius sama pimpinan rapat. Maka setelah diambil keputusan rapat, endingnya apa yang diusulkan itu tidak memuaskan. Baik. Akhirnya dia out atau keluar, tidak puas. Bagaimana cara untuk mengatasi itu? Maka emosi atau egonya itu bagaimana caranya untuk mengatasinya? Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supadi. Ini sering terjadi dalam hubungan bertetangga maupun di dalam sehari-hari ya. Ketika pendapat kita tidak betul. diterima, akhirnya ya udah kita akhirnya ngambek nih, keluar dari grup. Nah ini dia. Silakan Ustaz. Gimana Ustaz? Iya, itu keluarnya dari grup. Kalau Iya. iblis keluarnya dari surga nih. Agak mirip-mirip keluar ya. Gitu. Dari bapak yang bajunya mirip gamis. Emang ada gamis? lagunya itu, ada lagunya. Gimana Ustaz? Oh bapak yang gak pakai gamis, udah ganteng kumisnya tipis, sifat sombong harus dikikis, karena itu sifat iblis. Nah, untuk si bapak tadi ada orang WO dari rapat karena usulan dia ternyata tidak diterima, karena bisa jadi hasilnya yang paling banyak bukan hasil dari dia kan, bukan usulannya. Bagaimana cara menyikapi orang yang seperti ini? Yang pertama, untuk si bapak yang keluar dulu, hati-hati. Itu salah satu indikasi kalau si bapak yang tadi punya sifat merasa paling, nanti berujungnya apa Bu? Sombong itu bukan sarungnya bagus, bukan bajunya cincinnya mahal, bukan. Sombong itu Pak, kata kuncinya dua. Batorul haq wa gomtun nas. Menolak kebenaran, hasil rapat tadi, wa gomtun nas, meremehkan orang. Ngapain saya masih ada di sini? Kalau pendapat saya nggak digubris, mendingan pulang saya. Dia nggak tahu saya suaminya Ceedoh yang RT-nya 4 kali, hajinya 5 kali. Hati-hati, ini sifat merasa paling benar. Tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang, itu yang disebut sombong. Untung Bapak keluarnya dari rapat, nggak dikeluarin dari dunia sama Allah. Bagaimana cara menyinggapi orang yang seperti ini? Kita sebagai orang yang waras, Ibu, kalau ada orang yang emosian, gampang marah, merasa paling benar, apa-apa harus setuju sama dia, kalau nggak setuju dia pergi, kita jangan ikutan emosi. Lalu bagaimana? Bapak Ibu datengin, nasehatinya jangan di depan umum. Ini mah ada orang begitu, dinasehatin, mau kemana itu? Ini lagi rapat, nggak sopan ya kamu. Jangan, menasehatinya secara berdua. Ustadz, mohon maaf, tadi kan abis rapat ini, kayaknya kalau depan umum janganlah, kalau sampai keluar begitu, dua begini ngasih nasihatnya, jangan depan umum, ngapain kamu, duduk. Kamu nggak sopan, harusnya kamu yang udah haji 4 kali itu jangan begitu. Jadi cara menghadapinya Pak, jangan pakai emosi. Yang kedua, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Teladan itu akan lebih manjur daripada kata-kata. Kalau mau ngenasihatin orang lagi emosi, nggak usah banyak ceramah. Buktikan kalau kita sebagai pimpinan rapat bisa menjadi contoh yang baik. Yang kedua, sama yang ketiga, kita mah punya satu Pak Jurus Pamungkas, punya teman, punya tetangga, punya saudara emosian begitu, merasa paling benar, jurus pamungkasnya doakan kepada Allah. Al-hubbu du'aun wa du'a'u hubbun.
Cinta itu doa, doa itu cinta. Faman ahabbaka da'alak. Barang siapa yang mencintaimu maka akan mendoakanmu. Waman da'alak faqad ablagha fi mahabbatik. Orang yang mendoakanmu berarti dia sudah sampai pada tahap mencintai yang paling tinggi. Kita punya saudara, kita cinta sebagai sesama muslim, doakan dilembutkan hatinya biar dibuang jauh-jauh sifat merasa paling benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Njab Sehabudin. Ini termasuk menjadi evaluasi buat diri kita ketika kita pendapat kita tidak diterima. Ini mungkin ada apa? Mungkin menjadi pertanyaan dan juga evaluasi rembukan bagi peserta yang lain begitu ya. Nah, berikutnya kami persilakan ada Ibu Sakiro. Boleh berdiri Ibu Sakiro, nanti akan jawab oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Ya, sudah nyala Ibu, silakan. Punten Pak Ustadz, jamaah Silakan. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Haja Sakiro dari Majlis Taklim Jamiatul Umat Kenanga Cempaka. Pertanyaannya begini Tad. Bagaimana kita seorang muslimah menyikapi tingkah laku orang yang merasa dirinya paling wow, misalnya lebih baik dari orang lain. Atur nuhun. Ya. Dah, terima kasih. Begitu aja Tad. Ibu siapa namanya Assalamualaikum tadi? warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa Bu? Waalaikumsalam. Bu Haja Sakiro. Bu Haja Sakiro. Ibu Haja Sakiro. Untung diingatkan. Nanya sama gue pandangannya ke sini ya kasih. Silakan Ustadz Riza. Ibu, yang kita harapkan di dunia ini adalah ridho dan syurganya Allah. Betul? Surah Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu miliknya orang yang taat. Ampunan Allah itu milik orang yang taat. Siapakah orang yang taat? Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu menahan emosi. Wal afina anin nas. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang. Maka mengacah kepada ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin. Tabiat-tabiat merendahkan orang, tabiat-tabiat yang dibenci. Melainkan tabiat yang memaafkan orang dan mengatur emosi agar tidak marah-marah, itu tabiat yang dicinta Allah. Maka sebaiknya ketika menghadapi orang yang mau menang sendiri, bahkan sampai keluar caci maki dari mulutnya, yang pertama surat Al-Furqan ayat 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Balaslah cacian makinya dengan doa. Wow. Keren banget guys. Halo Besti. Jangan membenci orang itu. Karena apa? Mungkin dia nggak tahu ilmu. Kita yang sudah tahu ilmu secara Quran, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, caciannya balas dengan doa. Karena apa? Kita butuh keridhaan Allah. Yang kedua, surat Fussilat ayat 34. Idfa billati hiya ahsan. Ingat, balaslah setiap keburukannya dengan kebaikan. Kalaulah sambil marah, sambil emosi, ibu diam saja. Diam aja. Terkadang diam itu membuat suasana menjadi sejuk dan reda. Ya kan? Bukan berarti diam itu bodoh. Bukan berarti diam itu mengalah. Tetapi di dalamnya ada keridhaan Allah. Nah yang ketiga, saya setuju dengan pendapat Ustadz Ncep. Laisa syai'un akramah 'alallah minad du'a. Kekuatan untuk mengubah jiwa yang angkuh itu adalah dengan doa. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dhinik. Atau Allahumma anta a'lamu minni binafsi. Ya Allah, engkau lebih tahu aku daripada diriku sendiri. Wa ana a'lamu binafsi minhum. Dan aku lebih tahu diriku daripada orang lain. Maka di situ ada kalimat, kalau ada orang yang memujiku, ya Rob, jadikan aku orang yang lebih baik dari pujiannya. Kalau ada orang yang menyindirku, ya Allah, sabarkan aku dengan ucapannya. Karena apa? Kita berlindung kepada Allah dari bil qaul
kata-kata yang tidak baik. Nah, tips-tips yang dari saya lakukan ini, insya Allah yang disebut tazkiyatun nufus, mencuci hati. Bagaimana cara mencuci hati? Yang pertama adalah wala ghilla, tidak mendengki, wala hasada, tidak iri, wala baghya, tidak zalim. Pokoknya ingat, kalau ada orang yang emosian, mau menang sendiri, satu jawabannya, senyumin aja besti. Ya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Riza Muhammad. Artinya ini menjadi dua pilihan bagi kita ketika kita ingin meraih ridho Allah, maka yang kita pilih adalah diam sehingga ada keridhaan Allah. Maka sebaliknya kita kayak emosi, maka kawan iblis lah kita. Nah, berikutnya kami persilakan ada Bapak Ahmad Soleh. Silakan Pak Ahmad Soleh dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Encep Sihabudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Soleh dari Majelis Talim Al-Hidayah Rusun Penjaringan Tower E RT 11. Tadi dalam tausiah disebutkan bahwa seseorang yang berperilaku merasa paling benar, tentunya dia mempunyai sifat ujub dan sombong. Pertanyaan saya, bagaimana cara menjaga hati ini supaya bisa terhindar daripada perilaku merasa paling benar, terutama di keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Diibaratkan hati ini adalah raja pada tubuh ini. Apabila baik hati ini, maka seluruh badan ikut baik. Begitu pula sebaliknya. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Soleh atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Encep, apalagi sekarang saat ini banyak sekali era digital, era media sosial yang mana itu sangat berpotensi untuk diri kita itu ujub dan juga sombong. Bagaimana ini Ustadz? Bagaimana cara menghindari sifat ujub dan sombong? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ujub itu salah satu penyakit hati. Tadi sudah disebut sama Kang Soleh juga. Di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau ini baik, seluruhnya baik. Apa namanya ini, Bu? Hati. Makanya Ibu kalau nyuruh bapaknya berangkat ke kantor, Ibu bilangnya apa? Hati, hati, sepenting itu hati buat kita. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari sifat itu, apalagi biar hati kita bersih? Yang pertama, kalau lebih spesifik ke ujub, apalagi kita sombong takabur, kita harus tahu dulu siapa kita dan siapa Tuhan kita. Orang itu kenapa merasa hebat, merasa paling benar, merasa paling pinter, merasa paling suci? Karena dia nggak tahu siapa dia dan siapa Tuhannya. Kalau orang tahu dia siapa, Tuhannya siapa, tidak ada yang namanya sifat merasa paling benar. Dah kita mah nggak ada apa-apanya. Bandingkan kita sama Allah. Kita ini siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, Bapak Ibu apal. Luar biasa ayat itu Ibu, inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi kalau kita ingin terhindar dari sifat itu harus tahu dulu kita siapa, Tuhan kita siapa. Karena ini urusan hati. Dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, Imam Qusyairi mengingatkan kepada kita agar hati kita bersih. Salah satunya apa? Banyak baca Al-Quran. Yang kedua, wa khalaul batni, ngapain? Banyakin puasa, banyak zikir di waktu malam, banyakin tahajud. Ibu bapak suka sholat tahajud? Suka ngedoain suaminya? Enggak. Astagfirullahaladzim. Bapak suka ngedoain istrinya, Pak? Itu salah satu untuk membersihkan hati kita. Apalagi cara membersihkan hati? Wa mujalasatu sholihin. Kumpul sama orang-orang yang baik. Jangan berkumpul dengan orang yang tidak. Kalau kata Ustadz Riza mah, jangan berkumpul sama orang toksik. Begitu bukan besti? Ustadz Riza. Maka Bapak, kalau pengen bersihnya hati, itu ada di kitab Risalatul Qusyairiyah. 5 tadi silahkan dipraktekkan, insya Allah hatinya bersih. Berkumpul dengan orang baik akan menjadikan ibu baik,
walaupun sebelumnya ibu bukan orang baik. Berkumpul dengan orang baik akan berkumpul dengan orang buruk akan menjadikan ibu buruk walaupun sebelumnya ibu orang baik. Quotes of the day. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Jeb Syahabudin atas jawabannya. Dan pemirsa, di segmen berikut kami masih persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Dan kami juga masih persilahkan kepada para pemirsa Damai Indonesiaku yang menyaksikan dari rumah untuk bergabung lewat video call kami di nomor WhatsApp yang ada di bawah saya yang sudah kami tayangkan di layar kaca untuk bisa mendaftarkan nama dan juga pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.